Record ya adik-adik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik yang sudah hadir ya. Senang sekali kalian yang bisa ketemu dengan adik-adik di hari ini setelah liburan kemarin puasa ya. Gimana puasanya? Lancar? Iya, Lancar aman. puasanya? Oke. Enggak. Nah, oke adik-adik boleh open kameranya ya semuanya ya biar kita bisa interaksinya enak nih ya. Oke, nah sebelum kita mulai pertemuan hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Oke, adik-adik. Sekarang kita langsung aja ya. Hari ini kita mau belajar bersama Kak Neneng matematika ya. Oh, sebentar ya. Keluar lagi tadi. Nah, jadi hari ini kita mau belajar matematika dan tentang apa? Tentang pengukuran ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang pengukuran lagi. Oke, sudah siap semuanya? Adik-adik boleh siapkan catatannya ya, buku tulisnya dan juga alat tulisnya. Boleh dipersiapkan ya. Oke, Kak Neneng izin share screen-nya. Oke, jadi kita mau hari ini belajar tentang materi pengukuran lagi. Ngomong-ngomong, suara Kak Neneng sudah jelas? Jelas. Sudah jelas? Oke, sip ya. Oke, dibuka kameranya, open kameranya ya adik-adik ya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama ya. Oke, adik-adik kan ini mau kasih tips kalau adik-adik mau nanti ya berlatih soal gitu ya atau ketika ujian ataupun ketika tryout, yang pertama itu jangan langsung buru-buru pengen ngitung, tapi yang pertama baca dulu soalnya, pahami gitu ya. Sebetulnya nih informasi yang penting di sini tuh apa gitu ya. Kemudian yang ditanyakannya tuh apa. Jadi harus benar-benar dipahami dulu. Jangan buru-buru ingin menghitung karena terkadang banyak orang yang salah itu karena dia ternyata kurang paham tentang soalnya, bukan karena dia nggak bisa berhitung gitu ya, tapi karena dia nggak paham soalnya ya. Nah, jadi pertama-tama kita baca dulu soalnya ya secara keseluruhannya. Di sini, sebuah kolam renang memiliki panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Kolam tersebut memiliki kedalaman 1,2 meter di bagian dangkal dan 2,2 meter di bagian dalam. Berapa volume air yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut hingga penuh? Oke, jadi informasi yang pentingnya apa? Jangan lupa kasih klik metode ya. Klik itu apa aja? Kaknya kasih tanda ya. Nah, baru setelah kita baca kita kasih tanda. Mana informasi yang penting kita kasih tanda. Di sini berarti sebuah kolam renang memiliki panjang 20 meter dan lebarnya 10 meter. Kolam tersebut memiliki kedalaman 1,2 meter bagian dangkalnya dan 2,2 meter di bagian dalamnya. Ya, berapa volume air yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut hingga penuh? Oke, kita sudah kasih tanda informasi-informasi yang pentingnya ya. Kemudian kita ke L. L apa? Lengkapi dengan diketahui ya. Apa sih yang diketahui di sini? Kolam renang panjangnya ya adalah 20 meter. Kemudian lebarnya 10 meter. Lalu di sini memiliki kedalaman 1,2 meter di bagian dangkal dan 2,2 meter di bagian dalam. Berarti ini tuh apa ya adik-adik? Coba. Kedalaman 1,2 meter bagian dangkal dan 2,2 meter di bagian dalam. Jadi kolam renangnya itu ya kalau kita bayangkan bentuknya seperti apa sih? Seperti bangun ruang apa? Coba. Kubus, balok, atau apa? Balok, Atau Kak. tabung? Balok, betul. Jadi kalau misalnya kita eh, bayangkan gitu ya, kita gambarkan misalnya di sini tuh ada kolam renang bentuknya balok gitu ya. Tapi di sini ternyata ah kedalamannya itu beda, ada dua gitu ya. Jadi kayaknya sih eh miring gitu ya. Jadi miring, ada yang sebentar ya, mohon maaf. Nah, jadi sepertinya gini ya, ada yang apa namanya?
Ada yang kedalamannya tuh 2,2 meter, ada juga yang kedalamannya itu 1,2 meter. Berarti kedalaman itu bisa kita tuliskan sebagai apa adik-adik? Ini 20 meter ya, panjangnya, lebarnya ini 10 meter, gitu ya. Berarti kalau kedalaman itu bisa kita tuliskan sebagai tinggi ya, betul nggak? Ya, tingginya ya, jadi tinggi yang eh, dalam, itu ya, itu adalah berapa? 2,2 meter. Kemudian tinggi yang dangkal, itu adalah 1,2 meter. Yang ditanyakannya apa adik-adik di sini? Yang ditanyakannya apa? Berapa volume air yang dibutuhkan ya untuk mengisi kolam renang tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau diisi air nih kolam renangnya ini gitu ya atau baloknya ini, maka butuh airnya itu berapa? Berarti ditanyakan di sini adalah volume. Nah, coba tadi klik itu K-nya kasih tanda, L-nya adalah lengkapi diketahui, kemudian I-nya apa? Ingat konsep. Jadi untuk menjawab ini kita harus ingat konsep apa nih? Adik-adik, kira-kira konsep apa yang harus kita ingat untuk menjawab atau menyelesaikan soal ini? Karena ini yang ditanyakannya apa sih? Yang ditanyakannya apa? Volume balok ya. Berarti konsep yang harus kita ingat atau kita tulis di sini adalah volume balok. Bagaimana sih mencari volume balok itu? Ada yang tahu gimana rumusnya atau konsepnya? Panjang kali lebar Lebar kali kali tinggi. Tinggi. panjang kali lebar kali tinggi ya untuk mencari volume balok. Nah, sekarang tapi di sini tinggi atau kedalamannya itu kan ada dua ya. Ada yang 2,2 meter, ada yang 1,2 meter. Maka gimana ya untuk mencari tingginya itu menentukan yang mana? Apakah yang 1,2-nya atau yang 2,2-nya yang kita pakai? Nah, ternyata kita pakai rata-ratanya adik-adik. Gitu ya. Jadi kita cari dulu nih tinggi rata-ratanya. Tinggi atau kedalaman rata-ratanya ya. Sebentar, ini tulisannya kedalaman atau tinggi rata-ratanya nih. Rata-ratanya kita cari dulu. Nah, gimana untuk mencari rata-rata itu? Tinggal ini aja, jumlahkan ya, tinggi yang dalam ditambah tinggi yang dangkal. Terus kalau rata-rata itu dibagi banyaknya data karena di sini datanya ada dua ya, tingginya itu ya, berarti dibagi dua ya. Berarti tinggi yang dalamnya kan 2,2 meter ya, ditambah tinggi yang dangkalnya 1,2 meter dibagi dua. Jadi berapa nih adik-adik? Coba dihitung. 2,2 ditambah 1,2 lalu dibagi dua. Berapa hasilnya? Ya, 2,2 ditambah 1,2 dibagi dua. Ada yang bisa? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Ayo boleh, jangan takut salah ya. Kalau di sini bersama Kak Neneng, belajar bersama Kak Neneng, jangan takut salah ya. Sebutin aja gitu ya. Karena yang namanya kita belajar, nggak apa-apa salah. Kecuali kalau lagi ujian, nah jangan sampai kesalahannya terulang kembali ya. Oke, berapa nih? Ada yang sudah menemukan hasilnya? 2,2 ditambah 1,2 dibagi 2 itu berapa? Kak, Oke, Kak, 2,2 berapa Hifi? eh, Dipanggilnya apa sih? Hafi Hafi, atau Hafi. Hafi? Oke, Hafi Nah, berapa Hafi? bukan Kak, aku mau nanya dulu. Ini kan Ya. 2,2 meter tambah 1,2 meter. Mhm. Nah, kan kalau tambah sama pembagian itu kan lebih kuat pembagian, Kak. Jadi itu yang dilaksanakan pembagian dulu atau Oh ya, tapi kalau di sini karena kita mau mencari apa namanya rata-rata ya, ditambah dulu,
Jadi ini bukan Oh, operasi hitung seperti biasa. Ini tuh kita sebetulnya mencari rata-rata gitu ya. Jadi kalau mencari rata-rata itu adalah banyaknya data, banyaknya jumlah nilai data ya. Yang ini kita jumlahkan dulu semuanya, baru nanti dibagi oleh banyaknya data. Eh, karena banyaknya data di sini maksudnya tuh jadi masuk kayak ke ini ya, ke pengolahan data ya. Tapi kalau mencari rata-rata itu kan dijumlahkan dulu, baru nanti dibagi gitu ya, sama banyaknya angkanya. Jadi dijumlahkan dulu, 2,2 ditambah 1,2 dulu. Berapa? Ada yang udah dapet? 1,7. Oh, hasilnya 1,7 ya? Oke, ya. Ya, Jadi kalau 2,2 ditambah 1,2 itu kan sama dengan 3,4 ya. Nah, 3,4 dibagi ya. 2 itu sama dengan 1,7. 1,7. 1,7 ya. Yang lain sepakat? Hasilnya sama atau beda? sama. Sama, oke. Jadi kedalaman rata-ratanya atau tinggi rata-ratanya itu adalah 1,7 meter ya. Nah, berarti dari sini kita bisa masuk ke rumus ini ya, yang tadi volume gitu ya. Volume balok yaitu apa? Panjang kali lebar kali tingginya. Tingginya kita pakai yang ini tadi rata-rata itu ya. Berarti karena panjangnya adalah 20 meter dikali lebarnya 10 meter dikali tingginya 1,7 meter. Sama dengan berapa? Ayo, coba boleh di chat hasilnya, boleh dituliskan di chat ya. Nah, kalau yang sudah menemukan hasilnya atau mau disebutkan langsung, jadi berapa nih? 20 meter kali 10 meter kali 1,7 meter. 340. 340. Iya, betul. 340. Ya, tinggal ini 10 kali 1,7 kan 17 ya. 17 kali 20 sama dengan 340 meter. Nah, satuannya apa? Meter pangkat 3 ya atau meter kubik. Karena ini Ya. meter kali meter kali meter. Ya, jadi meter pangkat 3 atau meter kubik. Jadi volume. Nah, kita kasih kesimpulannya sekarang nih. Jadi volume air di kolam renang tersebut adalah 340 meter kubik. Gitu ya. Oke, sampai sini paham adik-adik? Paham. 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 Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Tadi seperti Hafi, kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan boleh. Sangat boleh sekali untuk bertanya ya. Oke, sudah ditulis ini adik-adik? Udah, Kak. Sudah? Oke, Ya. kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 2 nih di sini. Nah, ini tentang kita mau mengukur tentang kecepatan. Wah ya. Oke, kita baca dulu soalnya ya. Keluarga Aufar berangkat dari Jakarta menuju Bandung pukul 7.30, setengah 8 pagi ya. Mereka menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak Jakarta-Bandung adalah 150 km. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat selama 30 menit. Pernyataan mana saja yang benar? Nah, berarti ini yang ditanyakan adalah pernyataan mana yang benar ya. Satu, lama perjalanan mobil tanpa istirahat adalah 2,5 jam. Kedua, mereka tiba di Bandung pukul 10.30. Yang ketiga, mereka tidak beristirahat. Jika tidak beristirahat, mereka akan tiba pukul 9.30. Kecepatan rata-rata perlu ditambah 10 km per jam agar waktu tempuh tanpa istirahat menjadi 2 jam. Oke, kita klik kasih tanda dulu. Yang pentingnya berarti di sini ya, berangkat pukul 7.30, lalu kecepatan rata-ratanya 60 km, jaraknya 150 km, lalu istirahat 30 menit ya. Pernyataan mana saja yang benar? Oke, kita lengkapi dengan diketahui. Di sini diketahui apa sih adik-adik informasi yang pentingnya? Waktu berangkatnya ya, jam keberangkatan Aufar adalah 7.30. Kemudian kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian jaraknya atau J-nya adalah 150 km.
Lalu istirahat 30 menit. Ya. Yang ditanyakannya adalah pernyataan yang benar ya. Pernyataan yang benar. Maaf tulisan kanannya gede-gede ya. Jadi mana pernyataan yang benarnya nih? Oke, kita ingat konsep. Nah, untuk menjawabnya kita harus ingat konsep apa ya kalau ada soal seperti ini. Coba ada yang paham nggak nih? Ini kira-kira kita mesti ingat konsep apa nih untuk menjawab soal ini? Aku Kira-kira Kak, ada konsep atau rumus apa? aku diajarin rumus JKW Kak, segitiga Ah JKW. iya, segitiga JKW. Sip, betul sekali Hafi ya. Jadi kalau mau mencari menjawab soal ini, kita ingat konsep rumus segitiga JKW atau kalau kalian dulu suka bilangnya Jokowi. Ya, rumus Jokowi JKW. J-nya itu apa? Jarak ya. K-nya itu adalah kecepatan dan W-nya itu adalah waktu. Nah, bagaimana cara untuk memakai rumus ini? Jadi kalau misalnya yang ditanyakannya adalah jarak, kita tutup jaraknya. Berarti yang tinggal ada kan K dan W-nya ya. Karena K dan W ini sejajar, maka kalau sejajar itu dikali. Gitu ya. Tapi kalau misalkannya yang ditanyakannya, jadi kehapus. Maaf, maaf. Hmm, sebentar. Oh, kelebihan. Jadi kalau misalnya tadi ya, kalau yang ditanyakannya adalah jarak, berarti kita tutup jaraknya, berarti tinggal K dan W. K dan W itu sejajar, berarti kalau sejajar itu dikalikan. Berarti mencari jarak itu adalah apa adik-adik? Kecepatan dikali waktu. Gitu ya. Kalau sekarang mau mencari kecepatan, kita tutup yang kecepatannya nih. Berarti yang tersisa adalah J dan W. J dan W itu atas dan bawah. Nah, kalau atas dan bawah itu dibagi. Jadi setiap atas dan bawah itu dibagi. Ya, berarti kalau mencari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Boleh ya menuliskan dibagi itu dengan per, karena sebetulnya per itu atau kayak pecahan itu adalah dibagi artinya ya. Jarak dibagi waktu. Lalu kemudian kalau mencari waktu, gimana mencari waktu berarti adik-adik? Kalau mencari waktu gimana? Jarak dibagi kecepatan Kak. Ya, betul. Jarak dibagi kecepatan. Ya. Jadi ini ingat konsepnya kalau ada tentang kecepatan, jarak gitu ya. Berarti ingat rumus JKW ini ya, Jokowi. Jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, sekarang kita lihat ke pernyataan yang pertama. Lama perjalanan mobil tanpa istirahat adalah 2,5 jam atau 2,5 jam. Berarti kita harus cari apa nih untuk menyatakan pernyataan ini benar atau salah? Kita harus mencari apa? Jarak Lama dibagi perjalanan ya, atau ya. waktu. Iya, betul. Jadi, untuk membuktikan pernyataan yang satu itu benar atau salah, kita harus cari waktu atau lama perjalanannya ya. Berarti mencari waktu itu kan tadi ya jarak dibagi kecepatan ya. Nah, jaraknya tadi adalah 150 kilometer dibagi kecepatannya 60 kilometer per jam. Berarti sama dengan berapa nih adik-adik? 150 dibagi 60 itu 2,5 Kak. dihitung berapa? 2,5. Iya, betul. 2,5 ini jam. Ya, jadi pernyataan yang pertama, lama perjalanannya mobil tanpa istirahat adalah 2,5 jam. Benar atau salah? Benar. Benar, ya. Oke, sip. Lalu sekarang kita lihat ke pernyataan yang kedua. Mereka tiba di Bandung pukul 10.30. Nah, berarti kalau dia berangkatnya kan 7.30 tuh ya. Dia berangkatnya jam 7.30. Kemudian yang pernyataan yang kedua itu kita harus nyari ini ya, jam tibanya ya, tiba di Bandungnya ya. Berarti gimana ini caranya? Berangkatnya jam 7.30. Berarti kalau kita mau tahu berapa tibanya, waktu tibanya, berarti caranya digimanain adik-adik? Ditambahin Kak. Ditambahin, betul. Jadi 7.30 itu ditambahin yang lama perjalanan yang tadi ya, 2,5 jam ya. 2,5 jam itu berarti 2.30 ya. Boleh ya adik-adik ditulis kayak gini?
Jadi 2,5 jam tuh kan sama aja dengan 2 jam 30 menit ya. Nah, Kak, kan Neneng nulisnya kayak gini ya. Iya, kenapa? di teks itu ada tulisan istirahat selama 30 menit, Kak. Berarti Ah, betul. Di sini di teksnya ada istirahat 30 menit. Berarti harus ditambahkan juga ya waktu istirahatnya ya. Selama 30 menit. Berarti di sini boleh ya. 30 menit itu ya berarti 0,30 gitu ya. Karena yang nulisnya ya. Nah, kita tinggal jumlahkan. Boleh ya menulisnya seperti ini ya. Jadi ini 0, kemudian 3 tambah 3 kan eh 6 ya. 6 tambah 3 9. Tapi boleh nggak sih nulis 90 menit di sini? Boleh nggak adik-adik nulis 90 menit? Enggak. Enggak, karena menit itu maksimal sampai 60 ya. Nah, berarti caranya gimana nih? Kita kurangi 90 ini dengan 60 gitu ya. Berarti kalau 90 dikurangi 60 itu berapa? 30. 30 gitu ya. Nah, yang 60 menitnya ini kita konversi menjadi 1 jam. Tambahkan ke sini 1. Nah, coba ya kan Neneng. Paham nggak adik-adik? Jadi karena 60 menit itu kan nggak bisa ya, apa, menit itu maksimal sampai 60 menit gitu ya. Jadi kalau misalnya dijumlahkan tuh ternyata, oh 90 menit nih di sini. Maka kita tinggal kurangi aja dengan 60. Nah, yang si 60 menitnya ini kita konversikan menjadi 1 jam. Kita tambahin di sini 1 jam. Gitu ya. Nah, berarti di sini tinggal 30 menit ya. Lalu yang ini 1 jam ditambahin dengan ini 1, tambah 7 8 8 tambah 2 10. Ya, atau di sini ya, 10 30 jadi waktunya itu. Oke, jadi betul nggak pernyataan yang kedua? Mereka tiba di Bandung itu pada pukul 10.30. Ternyata sama betul. ya? Ah ya, betul. 10.30. Oke, pernyataan yang kedua betul. Terus, Sekarang kita lihat ke pernyataan yang ketiga. Jika tidak beristirahat, mereka akan tiba pukul 10.30. Jadi, kalau mereka tuh nggak istirahat, mereka langsung gitu ya, nggak istirahat dulu, mereka akan tiba jam 9.30. Betul nggak adik-adik? Menurut adik-adik? Salah. salah, Kak. Salah, kenapa salah? Karena kalau tanpa istirahat jam 10, Kak, tibanya. Nah, iya, tinggal ini aja ya. Kan tadi kalau dia pakai istirahat itu 10.30 gitu ya. Kalau misalnya dikurangi tanpa istirahat, berarti tinggal 10.30 aja dikurangi 30 menit gitu ya. Berarti sama dengan jam berapa? 10 ya. Nah, 10.00 gitu ya. Jadi pernyataan yang ketiga ini salah gitu karena harusnya tibanya jam 10.00 gitu ya. Oke, paham sampai sini adik-adik? Paham. Oke, sekarang kita lihat ke pernyataan yang ketiga. Kecepatan rata-rata perlu ditambah 10 kilometer per jam agar waktu tempuh tanpa istirahat menjadi 2 jam. Betul nggak adik-adik? Kalau kita pengen waktu tempuhnya itu 2 jam nih, maka kecepatannya itu perlu ditambah 10 kilometer. Betul nggak? Kira-kira. Bentar, Kak. Iya. Salah, Kak. Salah. Oke, kenapa salah, Hafi? Eh, kar- karena kalau misalnya kecepatan rata-ratanya ditambah 10 kilometer per jam, Hmm? eh, waktu tempuhnya itu jadi 2,1, Kak. Jadi 2,1 bukan 2 jam gitu ya. Oke, Ya, yang lain sepakat nggak? Coba, atau ada pendapat yang lain? Oke, caranya gimana tadi Hafi kok dapat 2,1? eh, ini Kalau menurut Hafi gimana? pendapat saya, eh, Mm-mm. kalau yang kecepatan rata-ratanya itu 60 ditambah 10 kilometer per jam. Oh gitu, 60 ditambah 10 kilometer per jam berarti jadi apa 70 gitu ya. Berarti nanti 150 kalau dibagi 70 jadinya 2,1 ya.
Oke, atau boleh juga ya tadi betul caranya Hafi ya bisa dengan cara seperti itu, atau bisa kita cari kalau kita mau misalnya dapetin apa namanya waktu tempuhnya itu 2 jam, berarti tinggal kita cari aja nih kecepatannya, jarak bagi waktu kan ya. Nah jaraknya itu kan 150 dibagi waktunya tadi kita pengen 2 jam ya, berarti tinggal 150 aja dibagi dua sama dengan berapa? 150 dibagi dua 75 ya. Nah, ini tuh 75 kilometer per jam. Ini adalah kecepatan yang harus ditempuh kalau pengen waktu atau lama perjalanannya itu adalah 2 jam. Berarti kekurangannya atau tambahannya, tambahan waktunya gitu ya. Tambahan waktunya kan tadi udah ada 60 apa itu ya 60 kilometer kecepatannya ya. Berarti kecepatannya itu tinggal kurangi aja 70 kilometer dikurangi 60 kilometer. Karena tadi ya kecepatan yang awalnya itu 60 kilometer ya adik-adik ya per jam, maka untuk bukan tambahan waktu, maaf, tambahan kecepatan. Tambahan kecepatan ya. Maaf, ini bukan tambahan waktu, tapi tambahan kecepatan. Jadi untuk mencari tambahan kecepatannya nih, tinggal kurangi aja ya 75 ini ya, dari yang sini 75-nya dikurangi 60 yang kecepatan awalnya. Berarti sama dengan berapa? 15 kilometer per jam. Gitu ya. Jadi harusnya tambahannya bukan 10 kilometer per jam, tapi harusnya 15 kilometer per jam. Jadi pernyataan yang keempat salah. Berarti jawabannya yang mana nih? A, B, C, atau D, adik-adik? Kalau pernyataan 1 dan 2 yang benar ya, berarti yang mana yang kita pilih? 1 dan 2, Kak. Ya, 1 dan 2 berarti yang B. Itu ya jawabannya ya. Oke, nih adik-adik yang lain gimana nih? Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Coba, kalau ada yang nggak ngerti boleh nanya ya. Lulu, Fatia, Aufa, Fajar, gimana? Paham? Paham, Kak. Paham? Oke, sudah ditulis? Sudah, Boleh Kak. dicatat dulu ya. Sudah. Sudah? Oke, sip. Kalau begitu kita, bentar, ada chat nih. Oh, paham. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Kita baca dulu soalnya. Oh, jadi kesimpulannya tadi ya, jawabannya yang B, 1 dan 2 ya, pernyataan yang benar ya. Kita langsung ke soal yang ketiga. Kita baca dulu soalnya ya. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 80 cm, dan tingginya 60 cm. Bak tersebut sudah terisi air setinggi 35 cm. Ya. Jika sebuah keran mengalirkan air dengan debit 8 liter per menit, nah ini ada istilah debit nih. Ada yang udah belajar belum tentang debit? Belum, Kak. Adik-adik udah belajar? Sudah? Belum. Oh, belum. Ada yang udah, ada yang belum mungkin ya. Oke, memang di sekolah karena kurikulum Merdeka tuh jadi sekolah tuh punya materi beda-beda ya. Jadi mungkin ada yang sudah belajar, ada yang belum. Nanti kalian yang jelaskan ya. Kita baca dulu ya soalnya. Jadi di sini ada balok, bak mandi berbentuk balok. Ukurannya ini ya. Berapa adik-adik? Kita langsung tandai ya yang pentingnya. Panjangnya 100 cm. Sebentar. Kok ini kesini lagi. Nah, oke jadi bak mandi berbentuk balok, ukuran panjangnya 100 cm, lebarnya 80 cm, dan tingginya 60 cm. Kemudian bak tersebut sudah terisi air setinggi 35 cm. Jika sebuah keran mengalirkan air dengan debit 8 liter per menit. Jadi debit itu adalah banyaknya air yang mengalir per menit gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik nih mengocorkan keran atau mengocorkan jadi ini ya mengocorkan tuh jadi menyalakan air, membuka keran air gitu ya. Terus nah air yang keluarnya itu berapa nih kita hitung gitu ya debitnya itu. Jadi apa volume air yang keluar per waktu yang keluar debit itu gitu ya. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi bak hingga penuh gitu ya. Oke, kita sudah kasih tanda, kita lengkapi dengan diketahui.
Yang diketahui apa nih di sini adik-adik? Bak berbentuk balok ya, panjangnya adalah 100 cm, lebarnya 80 cm, kemudian tingginya adalah 60 cm. Kemudian sudah terisi air setinggi 35 cm ya. Nah, kemudian di sini debitnya adalah 8 liter per menit. Oke, yang ditanyakannya apa adik-adik? Waktunya ya, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut hingga penuh, gitu ya. Nah, jadi gimana ya? Coba untuk menjawab soal ini, kalau adik-adik menemukan soal seperti ini, harus ingat konsep apa nih untuk menjawabnya? Ingat konsep apa? Oke, kalau tadi di soal yang sebelumnya ada rumus segitiga Jokowi, ya. Nah, kalau di sini untuk soal seperti ini, gitu ya, kalau ada tentang debit, kita ada rumus segitiga juga, tapi bukan rumus segitiga Jokowi ya, tapi rumus segitiganya rumus segitiga VDW. Nah, VDW. V itu adalah volume, D-nya itu adalah debit, dan W-nya itu adalah waktu. Cara penggunaan rumus segitiga VDW ini sama kayak tadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mencari volume, berarti kita tutup volumenya, tinggal D dan W. D dan W itu karena sejajar, berarti dikalikan ya. Berarti mencari volume debit dikali waktu. Ya. Lalu kalau mencari debit, berarti tinggal tutup debitnya, tinggal V dan W. V dan W atas dan bawah, berarti dibagi ya. Volume dibagi waktu. Kalau mau mencari waktu, gimana adik-adik? Kalau mencari waktu, ayo mencari waktu gimana? V dibagi D, Kak. Ya, V dibagi D atau volume dibagi debit. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kan ini balok ya. Balok nya itu ukuran itu 100 kali 80 kali 60. Kemudian apa namanya? Ternyata sudah terisi setinggi 35 cm gitu ya. Yang ditanyakan berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak hingga penuh. Nah, berarti kita harus mencari apa dulu nih adik-adik? Langkah yang pertama, kita harus mencari apa dulu? Ayo jangan takut salah, boleh berpendapat, boleh berbicara ya. Jangan malu-malu, jangan takut salah. Langkah yang pertama kita harus cari apa dulu? Ayo Aufa mencari apa Aufa? Lima, Kak. Volume balok dulu bukan? Iya, betul. Mencari volume baloknya dulu ya. Jadi kita cari volume baloknya dulu nih. Nah, kan ini mau bedain warnanya aja ya. Pakai warna merah nggak apa-apa ya. Jadi volume balok atau baknya yang jika penuh gitu ya. Volume balok atau bak yang penuhnya. Gimana mencari volume balok itu? Panjang kali lebar kali Paling tinggi. tinggi. Ingat ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tadi panjangnya itu berapa? 100 ya. Kemudian lebarnya adalah 80 cm. Kemudian tingginya adalah 60 cm. Jadi kita cari dulu volume balok kalau terisi 48.000. penuh ya. Berapa? 48.000. 480.000 ya. 4. Iya, ya. Ya, 480.000. Ini sentimeter kubik gitu ya. Karena di sini satuannya sentimeter ya. Jadi sentimeter kubik. Nah, tapi di sini tuh kan nanti yang ditanyakan itu dalam satuan liter ya adik-adik ya. 1 liter itu katanya sama dengan 1000 cm kubik. Atau 1 liter itu setara dengan berapa coba? 1 desimeter kubik. Gitu ya. Jadi
Kalau misalnya kita mau mengubah nih dari sentimeter kubik ke liter, jadi berapa ya? Karena 1 liter itu sama dengan 1000 sentimeter kubik ya, berarti artinya kalau dari sentimeter kubik ke desimeter kubik itu dia naik atau turun? Naik atau turun tangganya nih? Naik. Naik ya, betul, naik kan. Gini ya, kalau kalian yang tuliskan ya kan ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, kemudian meter, kilometer, hektometer, dekameter, meter kubik ya, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Jadi karena dari desimeter kubik, ya dari sentimeter kubik ke desimeter kubik itu naik 1 tangga, berarti dikali atau dibagi? Kalau naik itu dikali atau dibagi? Dibagi. Dibagi. Nah, dibaginya tapi dibagi berapa nih? Dibagi 10 atau dibagi 100 atau dibagi 1000? 1000. 1000, betul. Kenapa kok dibagi 1000 nggak dibagi 10? Coba, ada yang tahu nggak alasannya kenapa dibaginya 1000? Karena pangkat 3. Ya, betul. Karena di sini satuannya itu pangkat 3. Jadi setiap turun itu dikalikannya 1000 ya. Yang pangkat 3 itu berarti nolnya ada 3 gitu ya. Kalau misalnya naik berarti dibaginya dibagi 1000. Ya, berarti di sini kan tadi volume bak penuhnya itu 480 cm kubik ya. Nah, kita rubah ya ke liter karena nanti untuk mencari debit atau waktunya itu satuannya itu ke liter nih, pakai liter gitu ya debitnya itu. Jadi kita harus rubah atau konversi satuannya dari cm kubik ke liter. Berarti kalau 480.000 cm kubik dibagi 1000 jadi berapa nih? Nah, tinggal coret aja ya nolnya ya. Ini coret nolnya 3, ini coretnya nolnya 3. Jadi berapa? 480 desimeter kubik atau 480 liter. Gitu. Sampai sini paham adik-adik? Kan Neneng terlalu kecepatan nggak ngejelasinnya? Terlalu Enggak. kecepatan nggak? Oh enggak, cukup? Oke ya. Oke, sekarang berarti setelah kita mengetahui volume bak penuhnya itu nih 480 liter. Kita cari apa lagi langkah selanjutnya? Coba kira-kira kalau dilihat dari soal ini nih, kita harus cari apa lagi nih? Kan yang mau kita cari itu waktu yang diperlukan untuk mengisi bak hingga penuh ya. Tapi di sini, di soal ini, tadi katanya bak itu ternyata sudah terisi air setinggi 35 cm. Jadi sebelum kita kocorkan airnya, sebelum kita buka kerannya itu gitu ya. Nah, itu sudah ada nih isi baknya itu sudah terisi 30 setinggi 35 cm. Berarti kita harus cari apa? Langkah selanjutnya, kita cari apa ya? Air yang terisi. Iya, cari volumenya ya, volume bak yang sudah terisi ya. Nah, caranya gimana? Caranya sama kayak tadi. Mencari volume itu panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, panjangnya tadi sama ya, 100 cm kali lebarnya 80 cm. Cuman kali tingginya, nah tingginya di sini yang berbeda. Kalau tinggi yang sudah terisi itu tadi berapa? Tingginya itu adalah 35 cm. Berarti di sini kalikannya kali 35 adik-adik. Bukan kali 60 gitu ya. Karena tadi sudah terisi hingga tingginya itu 35 cm. Berarti berapa nih? Coba hasilnya 100 dikali 80 dikali 35. Berapa adik-adik ada 80.000. yang sudah? Berapa? 280.000. Ah, betul ya. Ria 280.000. Yang lain sama. Jawabannya 280.000. Sama ya? Oke, kita tuliskan di sini ya. Jadi berapa tadi volume bak yang sudah terisi itu 280.000 cm kubik. Nah, ini juga sama, kita rubah ke liter. Jadi berapa kalau ke liter?
Berapa liter adik-adik? Berapa liter? 280. Ya, betul, 280 liter. Ya, nah kita sudah tahu nih, bak tuh terisinya sudah 280 liter air di dalam bak itu. Lalu kita kan mau isi penuh ya, mau isi penuh nih sampai baknya penuh. Berarti tinggal sisa berapa lagi yang harus kita isi ya, air ke dalam baknya itu yang harus kita cari langkah selanjutnya ya adik-adik ya. Jadi eh, kita cari volume bak yang perlu diisi. Caranya gimana? Apakah harus cari panjang kali lebar kali tinggi lagi? Kan kita mau mencari waktu ya, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak itu. Tapi sebelumnya kalau mencari waktu itu kan harus cari tahu volumenya ya. Nah, volumenya ini adalah volume bak yang perlu diisi. Berarti berapa nih volume bak yang perlu diisinya? Jadi kalau tadi volume yang sudah terisinya itu 280 liter nih. Tapi kalau penuhnya itu 480 liter. Berarti yang perlu diisi itu berapa lagi airnya? Volumenya yang harus kita isi? Berapa coba? Ada yang tahu nggak caranya gimana? Jangan takut salah, ayo. Coba siapa Fajar atau Rahma atau Fatia? Tahu caranya gimana? Atau Riyah atau Hafi atau Aufa? Jadi berapa volume bak yang perlu diisi? Itu kita tinggal cari aja apa selisihnya ya, selisih antara volume bak yang penuh dengan volume bak yang sudah terisi, gitu ya. Berarti kita cari selisihnya yaitu 480 liter dikurangi aja 280 liter. Ini adalah 200. sama dengan berapa? 200 liter. Ya, jadi volume bak yang perlu diisinya adalah 200 liter. Apakah jawabannya ini? Oh, bukan. Karena yang ditanyakannya apa adik-adik? Waktu, ya. Nah, waktu. Kita kembali ke rumus yang ini, segitiga VDW ini. Mencari waktu itu adalah volume dibagi debit. Volumenya tentu saja kita isi yang ini ya. Karena kan kita mengisi air ya, yang perlu diisinya tuh lamanya itu berapa gitu. Berarti volume yang ini yang perlu diisinya. Sebentar. Berarti mencari waktu itu adalah tadi volume dibagi debitnya ya. Volumenya adalah 200 liter dibagi debitnya itu adalah tadi 8 liter per menit. 25. Berarti berapa? 200 dibagi 8? 25. Iya, betul. 25. Ini cara jadi tinggal menit. Nah, jadi kesimpulannya adalah, Pak adik-adik, jadi waktu yang diperlukan gitu ya untuk mengisi air ke dalam bak tersebut hingga penuh adalah 25 menit. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi memang satu soal, tapi langkah-langkah pengerjaannya itu kalau soal-soal TKA itu bisa banyak ya. Nah, ini tuh termasuk ke dalam soal penalaran ya. Jadi kalau soal penalaran kita nggak bisa langsung buru-buru ngitung. Kita harus baca dulu soalnya, pahami apa informasi yang pentingnya, kita tandai yang penting-pentingnya itu, kemudian kita supaya struktur berpikirnya jelas gitu ya, kita tuliskan, lengkapi, diketahui, ditanyakannya. Kemudian ingat konsepnya apa nih kalau ada soal seperti ini. Oh, ternyata konsepnya ini nih. Segitiga VDW gitu ya. Lalu kemudian kita hitung, kita kasih kesimpulannya, dan kalau misalnya masih ada waktu kita cek lagi bener nggak sih gitu ya. Itu ya kalau adik-adik sedang mengerjakan ujian atau tryout nanti ya. Sampai sini paham adik-adik? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak, Kak. Nggak ada. Udah? Oke, kita lanjut ya. Sip, sudah paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, ini. Soal nomor 4 ya. Kita baca dulu soalnya. Sebuah mobil menempuh jarak 185,75 km dalam waktu 3,5 jam atau 3,5 jam.
Berapa rata-rata kecepatan yang ditempuh mobil tersebut setiap jam? Lalu jika kecepatan tetap, berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 5,2 jam? Oke, jadi ini ada dua pertanyaan ya yang harus dijawab, gitu ya. Oke, kita kasih tanda dulu mana yang pentingnya. Jadi jaraknya 185,75 km, waktunya 3,5 jam. Yang ditanyakannya berapa rata-rata kecepatannya, lalu jika kecepatan tetap berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 5,2 jam. Oke, kita lengkapi dengan diketahui. Diketahui eh, jaraknya J-nya sama dengan 185,75 kilometer. Kemudian waktunya adalah 3,5 jam. Ya. Kemudian di sini ditanyakan yang pertama kecepatannya adalah berapa, lalu yang B, jika kecepatannya tetap, berapakah jarak yang ditempuh, berapakah jaraknya jika